Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih dalam keadaan sehat dulur-dulur. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali lagi merawat tanamannya dengan keadaan yang baik. Di kesempatan video kali ini dulur, hari ini khusus akan membahas mengenai penyakit yang paling merusak untuk tanaman buah jeruk yang sudah mulai kembali ada dulur, kembali muncul, yaitu CVPD atau HLB dulur. Apa itu CVPD? Simak terus video kali ini dulur. Nah, CVPD adalah penyakit utama menyerang tumbuhan anggota jeruk-jerukan. Namanya merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggris yaitu Citrus Vine Phloem Degeneration. Namun nama internasionalnya adalah Huanglongbing atau HLB yang berarti penyakit naga kuning dulur. Nah, untuk penyebutannya biasanya di beberapa daerah juga berbeda. Ada yang menyebutnya kuning-kuningan ataupun asem-aseman dulur ya. Tapi secara gejala sekarang hampir sama. Nah, penyakit CVPD disebabkan oleh bakteri Litobacter asiaticum yang hidup hanya berkembang pada jaringan phloem, mengakibatkan sel-sel phloem mengalami degenerasi sehingga menghambat tanaman menyerap nutrisi. Jadi secara garis besar untuk pertumbuhannya akan stagnan dan kelamaan untuk tumbuhan akan mati dulur ya. Dan persebarannya sekarang ternyata sudah mulai banyak ditemukan gejala penyakit ini dulur-dulur. Faktor penularannya dilakukan oleh sejenis kutu loncat yaitu Diaporina citri dulur, yaitu kutu-kutuan yang biasanya menyerang tunas-tunas muda, sehingga perlu kita lakukan penanganan dan mengetahui apa yang harus kita lakukan agar tanaman kita terbebas dari penyakit yang sangat merusak ini dulur-dulur ya. Nah, inilah ada beberapa indikasi untuk tanaman jeruk yang sudah terserang dulur-dulur. Yang pertama, sebagian daun mengalami kekuningan. Yang kedua, terdapat bintik kekuningan di daun. Daun menjadi kaku dan kasar. Daun mengecil mengerucut dulur-dulur ya. Itu adalah beberapa gejala yang bisa kita lihat. Untuk buah menjadi tidak normal, pemasakan buah menjadi lebih cepat ataupun dini, dan mempunyai warna kuning pucat dan tidak layak untuk diperjualbelikan. Nah, itulah tadi dulur beberapa indikasi yang saya temukan dari beberapa literasi yang kemungkinan besar adalah penyakit CVPD. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman jeruk saya dulur. Sepertinya terindikasi sudah terkena CVPD dulur. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengecek pangkal batang dulur ya. Karena ini tidak ada gejala blendok ataupun busuk batang ataupun ranting, tetapi ada sebagian daun yang mengalami kekuningan dulur ya, mengalami warna yang kuning, dan beberapa buah terlihat sudah tidak normal lagi dulur. Nah, ini adalah beberapa gejalanya dulur ya yang saya temukan. Beberapa daunnya sudah mulai berwarna kekuningan, ukuran daun mengecil mengerucut, dan ukuran buahnya tidak normal dulur-dulur. Ini terjadi cuma satu batang ataupun satu ranting, padahal untuk sebagian ranting di sebelahnya masih terlihat hijau dulur-dulur ya. Nah, seperti ini dulur, dan kemungkinan ini sudah terserang dulur. Ini saya sudah mendapat konfirmasi sebenarnya dari beberapa petani senior saya dulur. Ya, memang ini bisa saya katakan ini memang sudah terinfeksi dulur ya. Nah, untuk warna kekuningannya dia bersifat acak, tidak membuat ataupun membentuk sebuah polanya acak dulur-dulur ya. Berbeda dengan tanaman yang kekurangan unsur hara yang biasanya misalnya kekurangan unsur nitrogen, magnesium ataupun zinc. Untuk tingkat kekuningannya biasanya berada di pinggir daun dan membentuk
sebuah garis, biasanya seperti itu. Tapi untuk daun ini, daun yang sudah terindikasi ini, untuk kekuningannya dia akan menyebar, dan sudah ada beberapa yang indikasi bintik-bintik hitam pada daun yang merupakan salah satu ciri tanaman terkena GVPD. Dan untuk bentuk buah sendiri terjadi pemasakan secara dini dulur ya, dan untuk buahnya menjadi tidak maksimal dulur-dulur. Nah, ini adalah keadaan tanaman yang sudah terindikasi terserang dulur ya. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi dulur, masih tetap di satu ladang tapi di beda tempat. Nah, ini bentuknya dulur sudah ada gejalanya, bentuk daun mengecil, buahnya juga nampak tidak normal dulur-dulur, terjadi warna kuning pada ujung ataupun pangkal buah dulur-dulur ya, dan pembesarannya juga tidak bisa maksimal. Nah, untuk daun dia menjadi kaku dan juga kasar dulur-dulur. Nah, hampir sama, satu ranting mengalami kekuning-kuningan dan ranting sebelahnya masih dalam keadaan normal dulur-dulur. Tapi kalau kita biarkan ini bisa menjalar ke seluruh kebun kita, maka dari itu perlu kita lakukan beberapa pencegahan agar kebun kita terhindar dari penyakit yang sangat merusak ini dulur-dulur ya. Untuk penyakit HLB atau GVPD ini dulur, sampai sekarang masih belum ditemukan metode yang untuk mengobatinya dulur ya, atau belum ditemukan obatnya dulur. Jadi pengobatan paling bagusnya adalah dengan melakukan pencegahan supaya tanaman kita, kebun kita terhindar dari penyakit ini dulur-dulur ya. Nah, ini adalah beberapa contoh terjadi bercak-bercak kuning yang menyebar tidak berpola dulur ya, yang itu merupakan salah satu indikasi bahwa tanaman ini sudah terserang virus ataupun bakteri GVPD dulur. Penyakit ini pernah menyerang dengan kapasitas yang sangat hebat di awal tahun 80-an dulur-dulur, dan pernah hampir sangat merusak beberapa varietas jeruk, termasuk jeruk Bali dan di beberapa jeruk keprok di daerah luar Pulau Jawa. Dan mulai tahun 2018 indikasi sudah mulai menyerang lagi dulur, sudah mulai muncul di beberapa lahan ya. Itu saya baca dari beberapa artikel yang saya cari sebelum saya membuat konten ini dulur. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ataupun membuat panik bagi para petani jeruk dulur-dulur ya, tidak. Tapi ini adalah informasi yang memang kenyataannya seperti ini. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan dulur. Yang pertama, ketika tanaman sudah terjangkit, setelah kita lakukan identifikasi secara menyeluruh tentang bagaimana ciri-ciri tanaman yang sudah terkena, maka perlu kita lakukan pemusnahan dulur ya, ataupun bahasa sayanya kita bongkar dulur, yaitu kita lakukan pembongkaran tanaman agar nanti tanaman ataupun pohon jeruk yang sudah terinfeksi GVPD tidak menjalar lagi ke tanaman yang masih sehat dulur-dulur ya. Ini adalah beberapa tanaman dulur, karena di tempat saya ataupun kebun saya ternyata banyak yang sudah mengalami dulur ya, sehingga kemarin harus saya lakukan pembongkaran karena untuk pertumbuhannya stagnan dulur. Ini sudah beberapa bulan ternyata pertumbuhannya ya tetap seperti ini, maka perlu saya lakukan pembongkaran dulur-dulur ya. Setelah kita pangkas seperti ini, usahakan kalau memang bisa sampai akar kita bersihkan semua. Setelah itu kita lakukan pembersihan total, yaitu dengan cara dibakar dulur ya, agar nanti virus benar-benar hilang dan tidak ada lagi di kebun kita.
Ada beberapa langkah pencegahan dari penyakit CVPD atau HLB ini dulur-dulur ya. Yang pertama adalah penggunaan bibit yang bebas penyakit. Ini bersifat wajib dulur ya, agar tanaman bisa tahan terhadap serangan hama penyakit dulur. Kita mulai dari penanaman bibit yang bebas dari penyakit. Yang kedua adalah pengendalian hama vektor CVPD, yaitu diaporinasitri dulur, yaitu sejenis hama penghisap daun, tunas muda, kutu-kutuan dulur ya, kutu loncat, dengan pengendalian berupa insektisida yang kita gunakan. Biasanya untuk pengendalian kutu-kutuan saya menggunakan bahan aktif sipermetrin, Profenofos juga bisa dulur, dan MIPC ataupun merek dagang MIP Cinta itu cukup ampuh dalam pengendalian hama kutu-kutuan yang saya lakukan di kebun saya dulur. Yang ketiga adalah konsistensi perawatan yang berkesinambungan dulur, yaitu dengan cara melakukan penyepraian yang rutin, pemupukan yang rutin, dan pemberian nutrisi terhadap tanaman, baik dari pemupukan ataupun lewat metode vol air atau semprot dulur-dulur ya. Dengan konsep bertani bagi saya yaitu dengan membuat tanaman sesehat mungkin dulur, maka itu akan jauh lebih efektif dalam pengendalian. Itu menurut saya dulur, menurut hemat saya, karena tanaman yang sehat maka untuk serangan hama penyakit setidaknya bisa diproteksi oleh imun tanaman itu sendiri dulur ya. Tanaman tidak mudah terserang hama ataupun penyakit ketika tanaman kita tumbuh dengan sehat dan juga berkecukupan dulur, baik nutrisinya, perawatannya ataupun beberapa perlakuan lainnya. Yang keempat, menggunakan agen hayati dulur. Ini sudah beberapa kali sebenarnya saya aplikasikan di kebun saya, yaitu saya menambahkan agen hayati dulur, cuma masih belum sempat saya buat videonya dulur. Beberapa kali sudah saya lakukan pengocoran agen hayati, yaitu beberapa fungi baik dulur, jamur baik, dan juga beberapa bakteri dulur ya. Saya menggunakan EM4, tapi yang sering saya gunakan adalah M21, dan saya tambahkan beberapa jamur baik seperti Trichoderma, Litrobacter, itu sudah saya sering pakai dulur untuk di lahan saya. Dan yang terakhir kemarin saya kocor menggunakan asam humat. Itu berperan sangat penting dulur, baik dalam menjaga mikroba yang ada di kebun kita. Yang terpenting itu bisa menyehatkan tanaman dan juga mengurangi residu-residu dari pemupukan dan juga bibit-bibit penyakit yang ada di kebun kita dulur ya. Dan yang kelima, menjaga kebun selalu bersih dulur. Kebun yang bersih akan susah dulur dihinggapi hama penyakit dulur ya. Jadi ini faktor yang sangat penting bagi saya dulur, tapi ini sangat-sangat berperan dalam menjaga kesehatan tanaman, baik dari pembersihan gulma. Untuk di musim hujan seperti ini adalah parit dulur ya, itu sangat penting dulur. Usahakan dalam kebun kita tidak ada genangan air yang bisa berhari-hari dulur. Itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kita dulur, sehingga kebersihan lahan itu merupakan salah satu faktor penting bagi saya dalam berbudidaya tanaman jeruk. Nah, itulah tadi dulur beberapa langkah yang saya kira bisa membantu dan memberikan kita ketenangan dalam bertani ataupun berbudidaya jeruk dalam menghadapi penyakit CVPD ini dulur. Memang sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya dulur ya. Jadi untuk serangan yang sangat berat bisa mengakibatkan kerusakan kebun yang sangat parah dulur. Tapi tetap dulur, sebagai petani memang itu adalah salah satu resiko kita dulur. Yang terpenting dalam bertani adalah pencegahan terhadap serangan hama. Itu adalah salah satu hemat yang saya lakukan ataupun yang selalu saya pakai dulur ya. Mencegah itu adalah cara bertani yang bijak
Dan yang kedua, membuat tanaman sehat, subur, agar imun dari tanaman itu sudah mampu mengendalikan hama penyakit, dan yang terpenting tidak mudah terserang penyakit itu, dulur. Tidak usah terlalu panik, dulur, ataupun terlalu was-was, karena kita percaya saja di Kementerian Balitjestro khususnya, dulur ya, di Kementerian Pertanian yang ditunjuk sebagai panutan kita, dulur ya, sebagai petani jeruk, mereka sudah melakukan beberapa inovasi. Yang terakhir saya baca ada sistem injeksi dalam pengendalian hama GVPD seperti ini, dulur. Kemungkinan mereka juga terus bekerja untuk mempertahankan tanaman jeruk agar tidak terdampak besar terhadap serangan GVPD ini, dulur ya. Yang perlu kita lakukan yaitu dengan melakukan perawatan secara teratur, itu sangat berperan penting, dulur ya. Untuk interval penyepraian harus kita rutinkan, dulur. Kenapa seperti itu? Agar faktor hama Diaporinae tri itu tidak membawa hama GVPD masuk ke lahan kita. Kalau memang untuk GVPD sudah masuk ataupun terindikasi sudah terkena di kebun kita, ya kita lakukan pembersihan saja, dulur. Setelah kita identifikasi secara menyeluruh apakah memang benar ini GVPD ataupun hanya busuk akar ataupun busuk batang, dulur ya. Kalau memang sudah ada, ya kita lakukan pemusnahan, dulur. Kita bongkar tanaman yang sudah terinfeksi sehingga tidak menyebar ke tanaman yang lain, dulur. Demikian, dulur, informasi mengenai penyakit GVPD atau HLB. Tetap amanah, dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.